Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Adesti. Kali ini saya akan membahas mengenai ketergantungan krim skincare ya. Jadi apa sih sebenarnya yang disebut dengan ketergantungan krim itu, terutama pada pemakaian skincare. Disimak ya videonya. Ketergantungan krim seringkali dibahas oleh para muslimah, terutama bagi yang baru kepingin mencoba skincare ya. Banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan kepada saya ya, terutama dari para pasien atau customer yang baru ingin mencoba skincare ya, baru ingin memakai suatu skincare. Pertanyaannya seperti ini. Jadi pertama-tama yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah untuk krim perawatan kulit wajah atau skincare itu sebenarnya dia terbagi menjadi dua macam ya. Ada dua macam krim skincare atau krim untuk perawatan kulit wajah. Yang pertama yaitu krim pharmaceutical grade ya, atau yang biasa disebut dengan krim racikan dokter. Krim pharmaceutical grade ini biasanya dia isinya atau komposisinya itu adalah zat aktif yang dia berupa, memang dia golongan obat-obatan ya. Di situ memang dia fungsinya untuk membantu mengatasi permasalahan kulit ya, sesuai dengan apa yang dialami pasien. Dalam hal ini yang meresepkan adalah dokter ya, baik itu dokter umum praktisi kecantikan ataupun dokter spesialis kulit. Nah, krim ini harus ada resepnya ya, tentunya tadi dari dokter. Kemudian juga diracik oleh apoteker di klinik yang memang di situ ada apoteknya dan ada apotekernya. Dan juga komposisinya sesuai dengan keluhan dari kulit si pasien tentunya ya. Dengan dosis yang memang diperbolehkan untuk digunakan dan pastinya aman digunakan dengan pengawasan dokter yang meresepkan. Jadi untuk memperoleh krim racikan itu harus di dokter ya, harus di dokter dengan resep. Oke, jadi nggak bisa sembarangan kita memperoleh atau membeli krim racikan. Nah, bagaimana dengan krim-krim racikan yang dijual di pasaran, misalnya di online atau di counter-counter yang di situ ngakunya dia atau judulnya dia adalah krim racikan dokter ya. Kadang kan ada yang dia mereknya itu krim racikan atau krim dokter, seperti itu ya. Pasti pernah menemui seperti itu. Nah, krim-krim yang dia ngakunya racikan tetapi dijual dengan bebas itu sebenarnya diragukan keamanannya. Kenapa? Karena tadi seperti saya jelaskan, untuk penggunaan krim racikan ini harus di bawah pengawasan dokter ya, solihah. Jadi kalian jangan sembarangan beli krim yang labelnya atau mereknya krim racikan, tapi itu krim tersebut tidak diresepkan oleh dokter dan juga dalam pemakaiannya tidak berkonsultasi atau diawasi oleh dokter secara langsung. Ya. Nah, untuk krim racikan ini memang tadi seperti saya jelaskan, komposisinya dia adalah obat-obatan. Yang dimana obat-obatan ini memang formulanya itu sudah ditakar ya, dosisnya oleh dokter yang meresepkan dan bisa digunakan oleh aman bagi pasien yang memang di situ dikontrol pemakaiannya oleh dokter. Tetapi krim racikan ini tidak bisa menjadi tidak aman
ya bisa menjadi berbahaya apabila yaitu tadi pemakaiannya tidak dikontrol oleh dokter, krimnya bukan diresepkan langsung oleh dokter. Oke, jadi paham ya untuk krim yang racikan. Nah, memang isinya itu seperti isu yang sudah beredar selama ini ya. Ada hidroquinon. Kemudian yang dikenal banyak beredar itu adalah steroid ya. Memang di situ steroid itu dia fungsinya untuk meredam efek iritatif dari si pemakaian hidroquinon itu tadi. Kemudian juga zat-zat tambahan lainnya sesuai dengan kebutuhan kulit pasien yang akan diresepkan oleh dokter. Ya, jadi penggunaan yang hidroquinon dan steroid ini tadi dia memang dapat mengakibatkan efek lepas pakai ya. Nanti akan saya jelaskan lagi di penjelasan yang berikutnya. Ini tadi penjelasan mengenai macam-macam krim dulu ya. Ya, tadi yang pertama krim racikan. Yang kedua krim yang cosmetical grade. Ya, jadi apa sih krim cosmetical grade ini? Krim cosmetical grade adalah krim yang komposisinya itu dia bukan obat ya, Solihah. Jadi komposisinya dia memang ada zat aktif yang fungsinya untuk mengatasi permasalahan kulit, tapi dia bukan golongan obat. Jadi dia boleh bebas dipasarkan walaupun tanpa resep dari dokter. Jadi dia nggak perlu resep ya. Yang biasa dijual di counter-counter atau dijual di online ya, di media mass media ya. Yang mana komposisinya itu memang jelas ada komposisinya dan juga pastinya ada nomor BPOM-nya ya. Kalau krim racikan nggak ada ya. Nggak ada nomor BPOM-nya karena memang dia berdasarkan resep dokter ya, dan diracik di apotek. Tapi kalau yang cosmetical grade ini dia ada nomor BPOM-nya, komposisinya jelas ya. Kemudian juga dia bebas dipasarkan di counter atau di online seperti itu. Nah, ini akan saya jelasin dulu nih, sebenarnya ketergantungan itu yang seperti apa ya. Kadang saya suka tanya balik ke pasien, sebenarnya yang dimaksud dengan ketergantungan itu seperti apa menurut Bunda atau menurut Kakak ya. Nah, jadi ini harus diluruskan karena memang kadang ada yang salah mendefinisikan ya. Jadi sebenarnya di dalam istilah kedokteran atau di istilah medis itu nggak ada yang namanya ketergantungan ya. Yang ada itu adalah efek lepas pakai. Oke, jadi memang ada zat-zat aktif tertentu terutama yang dia golongan obat. Apabila dihentikan pemakaiannya itu akan menimbulkan efek lepas pakai ya. Seperti apa efek lepas pakai itu? Contohnya misalnya penggunaan tadi hidroquinon ya. Penggunaan hidroquinon ini apabila langsung di stop ya, apabila langsung di stop misalnya nggak menggunakan krim racikan dalam beberapa waktu, itu bisa menimbulkan efek lepas pakainya itu istilahnya withdrawal syndrome ya. Jadi withdrawal syndrome itu efek lepas zat ya. Bisa menjadi kondisi kulitnya menjadi semakin gelap ya, tiba-tiba kok mukanya jadi hitam gitu, awalnya putih kemudian menjadi hitam seperti itu ya. Itu efek lepas pakai dari hidroquinon, biasanya seperti itu. Kemudian terjadi bercak-bercak yang lebih banyak di beberapa area kulit yang tadinya fleknya sudah memudar kemudian jadi muncul lagi dan tambah menggelap ya. Bisa terjadi seperti itu kalau pas pakai hidroquinon. Nah, biasanya krim racikan ini juga disertai dengan steroid tadi ya. Steroid itu suatu zat aktif yang dia fungsinya untuk membantu meredam efek iritasi dari hidroquinon. Karena memang efek samping dari penggunaan hidroquinon secara tunggal itu memang bisa menimbulkan iritasi, efek kekeringan pada kulit, sensasi panas. Jadinya memang dia harus
dibarengi dengan pemakaian steroid seperti itu ya. Nah, yang lebih berbahaya lagi ini adalah efek lepas pakai dari si steroid itu tadi. Contohnya, apabila biasanya kalau lepas krim racikan dalam beberapa hari atau beberapa minggu, itu bisa muncul namanya rebound fenomen. Ya, rebound fenomen itu maksudnya adalah efek yang terjadi yang merupakan keterbalikan ya, berlawanan dengan kondisi kulit yang sebelumnya. Ini misalnya sebelumnya kulitnya bagus ya, kemudian sudah bersih, mulus. Pada saat stop menggunakan krim steroid, nah kemudian kulitnya menjadi kondisinya berubah menjadi jelek, kemudian malah tambah parah, misalnya muncul beruntusan, jerawatan, ya itu namanya rebound fenomen. Ya, rebound fenomennya ini bisa berupa namanya dermatitis perioral. Ya, jadi muncul keluhan kulit seperti keluar beruntusan kecil-kecil yang berasa panas, gatal, kemudian juga merah ya. Ya pokoknya kayak iritasi meradang seperti itu di area perioral atau di sekitar mulut ya, terutama. Kemudian bisa di area tengah, di dekat-dekat hidung. Nah, itu bisa muncul kayak semacam beruntusan seperti itu. Atau muncul jerawat besar-besar, ya, muncul keluhan jerawat yang tadinya kondisinya bagus, begitu lepas dari krim steroid, ya karena memang lepas krimnya itu nggak dipantau oleh dokter, jadinya malah muncul keluhan seperti jerawat, meradang, terutama di area dagu, itu ciri-cirinya seperti itu ya, Solihah. Itu namanya dermatitis perioral yang merupakan rebound fenomen dari penggunaan steroid. Oke, seperti itu bahayanya. Itu namanya tadi efek lepas pakai. Ya, jadi mungkin yang dimaksud dengan ketergantungan oleh sebagian besar muslimah di sini itu tadi efek lepas pakai. Jadi pada takut kalau misalnya pakai krim dokter itu kok begitu lepas jadi tiba-tiba jadi beruntusan, jadi jerawatan, jadi mukanya jadi kering, jadi jelek ya. Ya kenapa? Karena di situ tidak stopnya, nggak diawasi langsung sama dokternya. Jadi kalian kalau menggunakan krim racikan dokter ya pastikan harus selalu dikontrol oleh dokternya. Ya krim racikan ini memang untuk mengobati misalnya kayak melasma atau flek yang sudah parah itu memang gold standar ya si hidroquinon ini, tapi ya dia harus itu tadi diresepkan oleh dokter yang berkompeten ya, karena di situ harus ditakar dosisnya berapa ya, kemudian juga bagaimana cara penggunaannya. Jadi nggak sembarangan ya Solihah untuk menggunakan krim racikan ini, karena kalau penggunaannya tidak diawasi oleh dokter atau kalian mau stop itu nggak konsul dulu ke dokternya, yaitu tadi bisa terjadi reaksi yang namanya reaksi lepas pakai ya. Nah kemudian ini kalau misalnya stop krim tapi wajahnya kembali jadi kusam ya, jadi misalnya begitu dia pakai krim kan keluhannya berkurang tuh, jadi lebih cerah, lebih sehat. Kemudian juga misalnya yang jerawatnya jadi berkurang ya, tiba-tiba nggak pakai lagi tuh, kemudian di stop nih, udah nggak perawatan lagi, udah nggak pakai apa-apa lagi, ya wajar dong ya kalau kulitnya tiba-tiba ya jadi kusam lagi, yang berminyak tadinya udah bagus, minyaknya berkurang ya jadi berminyak lagi atau jadi jerawatan lagi. Itu suatu reaksi yang wajar ya Solihah, dan itu memang bukan efek ketergantungan krim dong. Nih contohnya, kalau misalnya kalian setiap hari mandi pakai sabun ya, nah tiba-tiba besoknya mandi nggak pakai sabun, berasa nggak sih perubahannya? Pasti berasa dong ya, walaupun cuma sehari 2 hari coba mandi nggak pakai sabun, pasti rasanya beda banget. Dan tentunya rasanya nggak bersih, badan jadi lengket ya. Sama juga halnya dengan menggunakan skincare. Apabila awalnya pakai skincare, wajah udah bagus, udah bersih, kemudian udah nih stop, nggak pakai lagi, nggak pakai sunscreen lagi, nggak pakai facial foam lagi, atau nggak pakai pelembab lagi, ya wajar wajahnya jadi kelihatan kusam, jadi muncul flek lagi, ya wajar ya.
Nah, itu jadi penggunaan skincare itu ya memang harus dipakai rutin kalau memang hasilnya mau seterusnya atau mau maksimal ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Yang dinamakan ketergantungan itu sebenarnya nggak ada. Yang adanya yaitu tadi efek lepas pemakaian krim yang komposisinya adalah obat-obatan ya. Jadi mudah-mudahan kalian sudah paham ya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ketergantungan krim itu. Bagaimana caranya? Yaitu tadi kalau menggunakan krim racikan atau krim obat itu harus di bawah pengawasan dokter yang berkompeten. Harus mengikuti anjuran dari dokter. Kalau disuruh kontrol. Kalau mau stop jangan sembarangan stop, harus konsul dulu ke dokternya karena stopnya nggak boleh sembarangan ya. Nah, kalau misalnya pakai krim yang dijual online harus hati-hati memilihnya. Pilih yang benar-benar komposisinya itu natural, kemudian juga memang benar dia itu krim yang legal ya. Ya, pastinya ada tadi komposisi jelas, ada nomor BPOM-nya ya. Kemudian juga ada tim dokter yang bisa dikonsultasikan. Jadi kita nggak sembarangan dilepas menggunakan krim tersebut ya. Oke, seperti itu ya Solihah. Mudah-mudahan bermanfaat sharing dari saya. Sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.